Halo semuanya, kembali lagi di kelas keamanan sistem informasi masih di pertemuan ke-9. Hari ini kita akan membahas tentang Annex 14 yang berjudul System Acquisition, Development, and Maintenance. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu Annex 14.1 ada akuisisi sistem, pengembangan, dan pemeliharaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa keamanan informasi merupakan bagian integral dari sistem informasi di seluruh siklus hidup. Nah, di Annex 14.1 ini akan ada 3 poin yang akan kita bahas nantinya. Maka untuk lebih jelasnya kita next ke slide selanjutnya. Poin yang pertama adalah analisa persyaratan dan spesifikasi keamanan informasi. Persyaratan terkait keamanan informasi harus dimasukkan ke dalam kebutuhan sistem informasi yang baru atau pengembangan sistem informasi yang sudah ada. Contohnya enkripsi file atau pesan. Nah, pesan atau file ini akan diubah dalam bentuk kode sehingga tidak akan dibaca oleh pihak ketiga. Contohnya apa? Contoh terdekatnya adalah enkripsi pesan yang ada di WhatsApp. Tuh, teman-teman pasti tahu semua lah ya. Lalu selain enkripsi pesan atau file, ada juga yang namanya user security menggunakan password, event logging, pembatasan akses, dan juga backup. Lalu ada file server yaitu berupa konfigurasi samba file server atau juga penggunaan file server pada klien, dan juga ada secure database server dan yang lain-lainnya. Lalu poin kedua ada pengamanan layanan aplikasi pada jaringan publik, yaitu informasi yang terdapat pada layanan aplikasi yang melalui jaringan publik harus dilindungi dari aktivitas penipuan, perselisihan kontrak, dan pengungkapan yang tidak sah dan modifikasi. Contohnya nih, kalau kita sedang membuka website yang tidak resmi atau website bodong, secara tidak sengaja terbuka atau kita tidak tahu bahwa itu adalah website yang tidak resmi, biasanya browser kita bakal kasih tahu atau memberikan peringatan seperti sebuah autentikasi seperti itu, bahwa website tersebut tidak aman untuk diakses, dan kemudian memberikan kita pilihan apakah ingin tetap membuka website tersebut atau menutup website tersebut. Dan yang ketiga ada perlindungan transaksi layanan aplikasi. Informasi yang terdapat pada transaksi layanan aplikasi harus dilindungi untuk menjaga transmisi yang tidak lengkap, kesalahan routing, perubahan pesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, dan duplikasi pesan yang tidak sah. Nah, transaksi aplikasi yang aman ini melingkupi adanya penggunaan electronic signature, keamanan transaksi berupa autentikasi user dan kerahasiaan, adanya enkripsi pada transaksi data, adanya keamanan protokol jaringan, dan adanya pemeliharaan digital signature. Contohnya apa Kak yang lebih relate nih? Contohnya itu saat teman-teman menggunakan e-wallet, mungkin Dana, OVO, atau GoPay, atau juga e-wallet yang lainnya. Karena pada e-wallet itu kan terdapat verifikasi keamanan data yang membuat penggunanya menjadi lebih aman dengan adanya verifikasi data, autentikasi user, maupun sandi yang digunakan untuk lebih mengamankan akun pengguna. Tuh. Di Annex 14.2 ada keamanan dalam proses pengembangan dan dukungan. Tujuannya untuk memelihara keamanan informasi yang dipertukarkan antara organisasi dengan pihak eksternal. Nah, akan ada 9 poin yang akan kita bahas di Annex 14.2 ini. Jadi mari kita next ke slide selanjutnya. Poin pertama adalah kebijakan keamanan pada pengembangan. Aturan untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem harus ditetapkan dan diterapkan pada siklus pengembangan sistem informasi. Nah, kebijakan keamanan ini perlu diutamakan untuk lebih mengamankan data pengguna. Nah, contoh kebijakannya yang bisa dibuat itu yang pertama adalah keamanan lingkungan pengembangan, pedoman keamanan dalam siklus pengembangan perangkat lunak, persyaratan keamanan dalam tahap desain melalui pemeriksaan quality control dan quality assurance, ada repositori yang aman, aturan kontrol versi, dan juga adanya penjelasan tentang kemampuan pengembang untuk menghindari, menemukan, dan memperbaiki kerentanan. Lalu poin yang kedua adalah prosedur kontrol perubahan sistem. Perubahan pada sistem dalam siklus pengembangan harus dikendalikan melalui penggunaan prosedur kendali perubahan. Nah, contoh prosedur kontrol perubahan sistem ini ada yang pertama yaitu inisiasi perubahan dilakukan oleh pengguna yang berwenang.
Identifikasi semua perangkat lunak, informasi, database, dan hardware yang terpengaruh oleh perubahan, mengidentifikasi kemungkinan kelemahan keamanan yang akan terjadi, mempertahankan jejak audit dari semua permintaan perubahan, dan memastikan bahwa pelaksanaan perubahan terjadi pada suatu waktu yang tepat dan tidak mengganggu proses bisnis yang terlibat. Lalu yang ketiga adalah evaluasi teknis pada aplikasi setelah perubahan sistem informasi. Saat sistem informasi berubah, aplikasi bisnis yang kritikal harus dikaji dan diuji untuk memastikan bahwa tidak ada dampak buruk pada operasional organisasi atau keamanan. Nah, adapun pertimbangan evaluasi untuk sistem informasi itu seperti berikut nih. Yang pertama, yaitu mempertimbangkan fungsional dari fitur-fitur aplikasi. Yang kedua, kompatibel versi pada aplikasi-aplikasi pendukung dari sistem aplikasi. Lalu pertimbangan adanya proses update patches, dan yang terakhir adanya pertimbangan terhadap integritas data akibat migrasi sistem. Yang keempat ada pembatasan perubahan pada paket perangkat lunak atau software. Modifikasi pada paket perangkat lunak harus dikurangi, terbatas pada perubahan yang diperlukan dan semua perubahan itu harus dikendalikan secara ketat. Adapun pertimbangan untuk paket perangkat lunak ini yang pertama, risiko terhadap software yang telah jadi, adanya dukungan dari vendor, adanya modifikasi atau perubahan atau update, lalu adanya proses pemeliharaan software, dan juga adanya kompatibilitas terhadap sistem lain. Kita next ke aneks selanjutnya yaitu aneks 14.2.5, prinsip rekayasa sistem yang aman. Prinsip untuk rekayasa keamanan sistem harus ditetapkan, didokumentasikan, dan dipelihara, dan diterapkan pada setiap upaya penerapan sistem informasi. Nah, ada juga nih penjelasannya. Keamanan itu harus dirancang ke dalam semua arsitektur lapisan. Ada bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi untuk menyeimbangkan kebutuhan keamanan informasi dengan kebutuhan aksesibilitas. Nah, prinsip rekayasa itu ada 4 nih teman-teman. Ada security foundation, ada risk based, ada ease of use atau untuk mudah digunakan, dan juga ada reduce vulnerabilities. Tuh. Yang keenam ada lingkungan pengembangan yang aman. Organisasi harus menetapkan dan melindungi lingkungan pengembangan yang aman untuk mengembangkan sistem secara memadai dan upaya integrasi yang mencakup seluruh siklus hidup pengembangan sistem. Nah, lingkungan pengembangan itu apa aja sih Kak? Ada perangkat terpisah dari operasional, akses ke dalam sistem, dan database dibatasi, adanya segmentasi jaringan terpisah dari segmen produksi, adanya struktur database untuk pengembangan, adanya struktur infrastruktur yang sama dengan operasional, dan juga adanya mekanisme backup. Yang ketujuh ada pengembangan yang ada di outsource. Nah, organisasi harus mengawasi dan memonitor aktivitas pengembangan sistem yang ada di outsource. Seperti yang kita tahu, aplikasi ataupun website ataupun sistem yang ada di outsource itu kan membantu kita banget ya. Karena kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun secara gratis dan secara terbuka gitu kan teman-teman. Nah, maka organisasi yang memiliki sistem yang ada di outsource ini juga perlu melakukan pengembangan dan juga mengawasi nih teman-teman, biar kita yang menggunakan itu tetap terus update, terus nyaman juga, dan keamanan data kita juga lebih terjaga karena ini kan berada di outsource gitu kan teman-teman. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Ada nih, yang pertama adalah perjanjian lisensi, lalu ada kontrak pengembangan terkait dengan keamanan desain, coding, dan juga proses pengujian, adanya proses kualitas, memperhatikan proses pengujian, memperhatikan escrow agreement, dan juga yang terakhir memperhatikan dokumentasi pengembangannya. Nah, kita lanjut ke poin 8 yaitu keamanan pada pengujian sistem. Pengujian terhadap fungsi keamanan harus dilakukan selama pengembangan. Nah, pengujian ini apa aja sih Kak input-outputnya? Dalam pengujian ini inputnya itu berupa data yang dibutuhkan dan skenario pengujian. Outputnya dari pengujian ini adalah kondisi spesifikasi dari kebutuhan sistem untuk pengembangannya. Gitu. Yang selanjutnya ada pengujian penerimaan sistem.
Pengujian program penerimaan dan kriteria yang terkait harus ditetapkan untuk sistem informasi yang baru, sistem informasi yang baru saja di-upgrade, dan sistem informasi dengan versi terbaru. Ada 2 cara untuk melakukan pengujian sistem ini. Yang pertama, dengan sistem integrated test atau SIT yang meliputi fitur keamanan pada sistem, yaitu password dan enkripsi, lalu melakukan algoritma pemrograman, lalu ada integritas database, dan melakukan quality control yang dilakukan oleh tim pengembangan. Lalu yang kedua ada user acceptance test, yaitu UAT, yang meliputi tentang user interface-nya, lalu entry dan output datanya, reporting-nya, dan juga melakukan quality assurance yang melibatkan user. Dan ini dia poin ketiga yang ada di Annex 14, yaitu uji data. Tujuannya untuk memastikan pelindungan data yang digunakan untuk pengujian. Kita langsung masuk ke materinya, yaitu perlindungan terhadap pengujian data. Data yang diuji harus dipilih secara hati-hati, dilindungi, dan juga dikendalikan. Karena ini judulnya pengujian data, maka diharapkan data-data yang digunakan itu bukanlah data-data yang real atau data-data nyata atau memang betul-betul digunakan sebagai data yang penting gitu. Nah, keamanan data pengujiannya itu perlu adanya persiapan dan identifikasi dari data. Tidak menggunakan data pribadi atau data rahasia. Hasil report data pengujian langsung harus dimusnahkan, dibuang, dibakar, atau dihilangkan. Dan yang terakhir, data pengujian pada sistem harus langsung dihapus. Created using Powtoon.